Langsung saja, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu isu gender dalam konseling multibudaya. Bagian A, ada beberapa isu gender yang relevan dalam konteks konseling multibudaya. Yang pertama ada stereotip dan bias gender. Stereotip adalah pandangan umum atau keyakinan umum di mana kita menilai seseorang dengan melihat luarnya saja, sedangkan bias gender adalah perlakuan tidak adil di mana dipilih dengan gendernya. Kemudian yang kedua ada kekerasan berbasis gender, adalah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan melihat gendernya perempuan atau laki-laki. Contohnya ayahnya itu melarang anak perempuannya sekolah karena ia merasa bahwa anak perempuannya ujung-ujungnya kan di dapur. Kemudian yang ketiga ada identitas gender dan orientasi seksual. Identitas gender adalah cara seseorang memahami dan merasakan dirinya sendiri. Ia tahu identitasnya dia perempuan atau laki-laki. Kemudian orientasi seksual adalah ketertarikan emosional dan seksual seseorang terhadap orang lain. Kemudian bagian B, analisis pengaruh gender terhadap perilaku sosial individu. Yang pertama, ada pembentukan peran dan ekspektasi sosial berdasarkan gender. Pada masa kanak-kanak, laki-laki diajar untuk tegas dan perempuan diajar untuk lemah lembut. Kemudian yang kedua, pengaruh gender terhadap komunikasi dan hubungan sosial. Gaya ini menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan cenderung menggunakan gaya komunikasi ekspresif, sedangkan laki-laki lebih to the point. Kemudian yang ketiga, gender dan pengambilan keputusan sosial. Laki-laki cenderung mengambil keputusan yang lebih berisiko, sedangkan perempuan lebih berhati-hati. Kemudian yang keempat, interaksional gender dengan faktor sosial. Misalnya perempuan dari kota kepribadiannya itu berbeda, karena anak dari kota biasanya lebih dimanja, sedangkan anak dari desa dia itu lebih ajarkan untuk mandiri. Kemudian implikasi dalam konteks konseling multibudaya. Konselor harus memahami perbedaan gender yang dapat mempengaruhi cara klien berinteraksi dengan lingkungannya. Bagian C, strategi untuk mengatasi isu-isu gender dalam konseling multibudaya. Yang pertama, mengembangkan kompetensi diri konselor, di mana konselor harus mengembangkan kompetensi dengan terus belajar. Yang kedua, ada asesmen dan penyesuaian. Pendekatan yang sensitif gender melakukan asesmen yang secara eksplisit menayangkan tentang peran gender klien, ekspektasi sosial dari budayanya terkait gender, dan pengalaman diskriminasi atau privilege yang terkait dengan gendernya. Kemudian yang ketiga, integrasi komunikasi dan sumber daya eksternal, yaitu menghubungkan klien dengan kelompok pendukung berbasis gender, misalnya kelompok dukungan untuk mayoritas KDRT, kelompok memperdaya perempuan, atau organisasi LGBT di komunitas mereka. Kemudian yang keempat ada strategi pencegahan dan pemberdaya jangka panjang, yaitu membantu klien mengenali dan menggunakan kekuatan pribadinya serta menantang batasan peran gender yang merugikan. Ini sering melibatkan peningkatan agensi kemampuan untuk bertindak dan membuat pilihan. Kemudian yang terakhir yaitu kelima, yaitu tantangan solusi dalam implementasi. Ini itu berfokus pada hambatan praktis dan strategi yang dihadapi konselor saat mencoba menerapkan konseling multibudaya yang sensitif gender, serta bagaimana cara mengatasinya.